Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa massallian ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta inayahnya kepada kita semuanya, serta tak lupa salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semuanya. Ayah bunda yang saya hormati serta anak-anakku yang salih-salihah, keluarga besar STIT Ahmad Yani Malang, edisi Jumat Muhasabah kali ini saya Pak Rahman akan membahas tentang pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, anak-anakku yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ayah bunda, anak-anakku yang saya hormati serta mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir merupakan nutrisi bagi hati kita. Sebagaimana jasmani kita butuh nutrisi dengan makanan yang bergizi dan sehat, maka hati kita juga butuh yang namanya nutrisi. Nutrisi itu yang kita namakan berzikir. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, ana jalisu man dzakaroni. Berkata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah teman duduk dari orang yang berzikir kepadaku. Kita duduk dengan seorang yang kita teladani, kita duduk dengan seorang yang kita segani atau yang kita idolakan, maka kita akan bangga duduk dengan orang tersebut. Bagaimana kalau kita duduk berzikir, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terbayangkan betapa bangganya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersamanya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, di antara mereka ada orang-orang yang berzakat. Maka siapakah di antara mereka yang mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW menjawab, di antara orang-orang yang berzakat adalah yang paling banyak pahalanya adalah orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, di antara mereka ada orang-orang yang berpuasa. Siapakah di antara mereka yang paling banyak pahalanya?" Rasulullah SAW menjawab, di antara orang-orang yang berpuasa, yang pahalanya paling banyak adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar perkataan tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah zikir, orang yang senantiasa berzikir akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat?" Maka Rasulullah menjawab, memang orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ayah bunda, anak-anakku yang saleh-salehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Ada zikir yang kita ucapkan dengan lisan, dengan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir yang lainnya. Ada kalanya zikir bisa kita lakukan dengan cara kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat itu semuanya, kita semuanya akan mengingat bagaimana agungnya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika
kita mengucapkan zikir subhanallah, maka kita bayangkan bagaimana maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita membayangkan betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita semuanya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar, begitu agung dengan segala ciptaannya. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kita membayangkan betapa segala sesuatu tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, anak-anakku yang soleh solehah, zikir bisa kita lakukan berbagai macam keadaan dan waktu. Khususnya ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, maka hendaknya tidaklah kita berdiri dari sholat kita kecuali kita telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa ketika selesai sholat, kita diajarkan untuk pertama membaca ayat kursi. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita membaca setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya, Nabi juga mengajarkan ketika kita selesai sholat, kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan kita tutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayah bunda, anak-anakku yang soleh-solehah, maka sekali lagi hendaknya kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati kita juga dibersihkan dari segala macam penyakit dan kotoran seperti hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita senantiasa istiqamah untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan yang lainnya. Ayah bunda, anak-anakku yang soleh-solehah, itulah edisi Jumat Muhasabah kali ini tentang tema pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada ayah bunda dan anak-anakku semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.